Trial Oke, version. kita melanjutkan Trial materi version. kemarin. Kemarin kita pakai Trial version. MySQL ya sebagai database kita, sebagai RDBMS sebenarnya, sebagai Relational Database Management System, gitu ya. Nah, sekarang kita pakai database yang lain, coba, ya ini yang ini ya, tetap ya. Kita biar sama gitu, yang kemarin. Jadi kita masih menggunakan repo yang student crowd ini. Student crowd app, kemarin yang belum, jadi sebenarnya saya nggak memaksa sih, saya selalu, maksudnya kalau kalian mau belajar, mau sungguh-sungguh ya nggak apa-apa, maksudnya silahkan kerjakan, kalau nggak juga nggak apa-apa, nggak ada rugi saya sebenarnya. Tapi kalau sekali lagi, selalu Anda akan ulangi beberapa kali lagi, jika menjadi programmer, menjadi software engineer adalah cita-cita kalian, jalan ninja kalian, maka let me show you the way, gitu. Maka izinkanlah saya untuk menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan jalan untuk menjadi seorang software developer gitu. Izinkanlah saya untuk membimbing kalian, membimbing teman-teman semua kalau ingin menjadi software developer gitu. Makanya terserah mau ngerjain mau enggak, ya itu mah enggak rugi, saya mah nilai. Mungkin kalau mau nilai Bu Yuli yang ngatur ya gitu ya. Jadi akan dia nilai berdasarkan tugas-tugas yang kalian kirimkan, teman-teman kirimkan di link gitu ya. Makanya saya selalu buka, siapa yang ada masalah, siapa yang ini bukan gaya-gayaan, bukan sibuk enggak, saya sibuk sebenarnya, saya banyak meeting, banyak kerjaan, sama lah gitu. Tapi saya ingin bahwa teman-teman sekalian ini belajar ini adalah ini masa depan, kalau sekali lagi gitu ya, kan sekali lagi lah, karena akan terus ulang-ulang gitu, akan terus ulang. Bahwa kalau software developer ini adalah jalan ninja kalian, maka harus dari sekarang karena perjalanannya sangat panjang gitu dan berliku, tidak akan semudah itu. Nah ini kan belum, nggak apa-apa kalau ngerjain juga nggak apa-apa gitu. Kalau ngerjain ya lebih bagus karena bisa atau tidak sebenarnya untuk teman-teman sekalian ya gitu. Maksudnya oh ini kalau ada masalah kan saya selalu buka, siapa yang ada masalah silahkan join di link berikut. Nah, maksudnya sampai jam 11 saya sering gitu kan, dan itu mahasiswanya banyak, kalau 1-2 mungkin saya oke gitu, tapi nggak apa-apa, itu memang resiko karena saya sudah berjanji untuk membuka itu, membuat kalian bisa gitu, teman-teman bisa gitu. Jadi mohon dimanfaatkan saja gitu. Ya, jadi silakan kalau mau bisa ya silakan ini diisi, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada masalah jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk boleh japri, boleh di grup, no issue gitu. Nanti kalau saya sibuk pasti saya bilang, sorry sibuk, saya lagi di jalan, saya lagi meeting, pasti bilang. Tapi kalau saya free pasti, maksudnya saya ada beberapa laptop, jadi saya bisa kerjain buka, membimbing teman-teman mahasiswa Win, kemudian saya bisa sambil kerja, jadi ada beberapa laptop gitu. Jadi saya selalu selalu di depan laptop. Wait. Oke, lanjut. Nah, kemarin kita sudah di pertemuan pertama, kedua, ketiga, kita membuat aplikasi REST API, di mana API tersebut bisa melakukan CRUD ya, create, read, update, delete. Menambah data, mengambil data, update data, delete data. Dan kita sudah belajar mengenai HTTP response, HTTP method gini ya, yang get, post, put, delete gitu ya. Kemudian kita belajar bagaimana cara membuat request menggunakan Postman. Kenapa Postman? Karena Postman lah yang akan kebanyakan digunakan di dunia industri per IT-an, khususnya software developer as back-end engineer. Sebagai orang manusia kegelapan, Anda selalu bilangnya manusia kegelapan, karena kalau jadi back-end engineer itu mereka kerjanya ya di belakang layar, tidak terlihat namun dirasakan manfaatnya gitu. Ini kemarinnya sudah, dan ini caranya. Kemudian kita juga belajar mengenai web
MVC ya, ada UI-nya. Kita pakai Bootstrap kemarin, kemudian menampilkan data, nama depan, nama belakang, email, phone, jurusan, dan ini untuk edit dan remove, delete ya. Ini semuanya form ini. Nah sekarang kita belajar menggunakan database yang lain. Gimana cara menggunakan database yang lain? Kalau memang masih ada ya masih sama ya, masih sama proyeknya. Jangan lupa kita harus menambahkan library. Library-nya di mana? Ya di sini ya. Semua library ada di sini. form.xml. Karena kita pakai Maven. Ya. Kita hapus dulu. Kita pakai Maven. Jangan lupa kemarin kita sudah menambahkan library validation, GPA, starter web, Timelip, ya sebagai UI-nya ya, dia UI template engine istilahnya itu. Karena nanti server akan mengirimkan data berupa objek yang ini ya. Ini biar kegambar ya maksudnya. Ini kan objek kelas ya. Ada first name, last name, email, dan phone. Ini objek kelas, objek student. Kelas yang telah kita buat di yang tadi, yang sebelumnya yaitu kelas student class, dia akan dikirimkan di belakang layar itu kan dari klien. Ini kan kliennya itu apa? Postman. Postman akan ngirim objek kelas ini, objek student ini ke belakang layar, ke server. Servernya siapa? Server kita yang bernama student app. Nah, di belakang layar diproses MVC, kemudian di sini ya dikirimnya. Kalau ini kayaknya kalau ini HTML dikirimnya. Nanti dikirim data-datanya, namanya siapa, email, phone, jurusan. Kemudian ketika kalau tidak ada isu, maka tampillah di sini. Itu ya, istilahnya itu binding. Binding, ikatan-ikatan itu, jadi nyambung-nyambungkan lah gitu lah istilah kalau bahasa Sundanya itu. Jadi dari sini diklik di form, isi save, itu disubmit istilahnya di belakang layar, maka masuklah database, lalu dari database diambil lagi oleh si server which is Spring Boot, kemudian ditampilkan dalam HTML. Itu kalau HTML biasa. Nah ini kita pakainya Timelip. Ya kemarin kita udah sering pakai Timelip. Nah ini dia ya. Nah ini Timelip. Nah ini Timelip. Ini template engine-nya. Oke, sudah sampai sana. Kemudian kita belajar sekarang. Kemarin kita pakai RDBMS-nya MySQL, ini DevTool, configuration, kita pakai Lombok. Nah sekarang kita pakai namanya Postgres, gitu ya. Tadi yang tadi Postgres download sini. Banyak kan data RDBMS itu banyak sekali, ada MySQL, ada Postgres, ada MongoDB, ada H2 dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemarin kita sudah belajar MySQL, sekarang kita Postgres. Ini diharapkan, sorry maaf ya, ini baru dikatakannya tadi. si Postgres-nya harusnya dari kemarin mungkin aneh ngasih tahunya, lupa, kelupaan, kerja mulu. Jadi mungkin baru install. Tapi tidak apa-apa, nanti bisa diikuti dulu, lihat dulu. Seperti biasa, saya mau tanya, kalau kita mau menambahkan library di mana? Form XML. Form XML. Di tagging yang mana? Dependensi. Dependencies ya, ini dependensi. Jadi tag ini kalau diklik, nah ini isinya dependensi. Dependensi ini jamaknya ya, pluralnya, singularnya ini satu-satunya. Ini library ini library-nya, ini library-nya. Nah, untuk menambahkan driver Postgres, kita tambahkan satu dependensi lagi, dependensi kemudian klik PostgreSQL. Artefaknya PostgreSQL, grup ID-nya org.postgresSQL. Wait, iklan.
Satu aja cukup. Jadi kita ada 2 database-nya. Pertama MySQL ini ya, kemarin yang sudah kita jalan yang sudah. Ini kemudian yang kedua adalah Postgres. Jadi kita tambahkan Postgres. Kemudian jangan lupa ya, ini cuma coba lagi. Kemudian ketika form student itu sama, ini sama. Yang berbeda adalah di sini. Kita buat satu lagi file, copy aja di sini. Copy ya, misalkan ini copy kan semuanya udah benar. Copy aja, ya boleh lah ini copy ya. No, kalau pakai keyboard copy, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl paste gitu ya. Ini kasih nama aja. Ini kan application.properties. Yang kedua, application min dash itu dash depth. Ini namanya profil. Ini namanya profil. Profil kita adalah depth. Klik. Ini kan ya, tinggal yang diganti adalah ini. Oke, kita bandingkan. Kita bandingkan saudara-saudara. Oke. Kurang gede ya? Kurang gede? Atau saya mau lihat-lihat, pilih ya, pilih. Kang, maaf kan? Kang. Mau yang ini? Atau mau yang ini? Oke. Oh, ini bisa serap ya. Ini aja berarti ya? Oke. Oke. Kang Indi, maaf. Ini yang, yes? Ada yang belum di ACC katanya. Oh. Ini telat karena ya. Oh, cewek-cewek nih. Oke. Udah ya. Sama ini, sama yang jadi jangan lupa ini banyak sekali yang muter-muter ya. Anda selalu bertanya, maksudnya selalu bertanya, di manakah letaknya konfigurasi Spring Boot? Jawabannya ini masih banyak yang salah, maksudnya masih banyak yang nggak bisa jawab, padahal ini sering ulang-ulang. Jadi semua konfigurasi Spring Boot itu ada di application.properties, which is di sini foldernya resource application properties. Itu dulu deh. Jadi semua konfigurasi database, apapun nanti di sini terkait dengan aplikasi kita. Nah, makanya di sini yang pertama kita ini application properties. Kita pakai MySQL, maka Spring Data Source URL JDBC MySQL. Tetapi yang profile depth kita pakai Postgres. Makanya JDBC bukan MySQL lagi, tapi PostgreSQL. Kemudian sama /2 / localhost. Kalau MySQL ini dia running di port 3306. Ya, MySQL. Tapi kalau Postgres dia 5432 aslinya itu ya, 5432. Jadi countdown. Jadi mundur. Hitung mundur. 5432. Nah, karena 5432 udah dipakai aneh sama aplikasi yang lain, maka aneh tambah, aneh ganti portnya. Maka kalau tidak ada perubahan, maka port aslinya itu by default si Postgres database dia akan minta portnya itu 5432. 5432 gitu. Kemudian nama database-nya kita samakan student. Kalau di MySQL dia panjang, bla 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 panjang sekali kayak coki-coki gitu ya. Nah, kalau di Postgres ya cukup aja segini aja cukup student. Ya ada min plusnya gitu. Kemudian jangan lupa setiap account dia punya username. Username-nya apa? Username mana, Pak? Username mana, Kang? Postgres. MySQL juga punya account. Dia root dan root. Username-nya adalah root, password-nya juga root. Nah, kebetulan di Postgres namanya aneh Hendy Santika. Kemudian password-nya Hendy. Sisanya sama-sama yang beda adalah dialek. Kenapa, Kang, dialek berbeda? Ya sama lah. Kita kalau ngomong sama orang Jawa ngomongnya Jawa. Kadang ngomong sama orang Sunda ngomongnya bahasa Sunda.
Ngomong sama orang Batak yang ngomongnya Batak. Nah, untuk memahami bahasa tersebut, maka pakailah dialek. Kalau ini MySQL, maka dialeknya MySQL. MySQL 8 dialek. Karena kita ngomong lagi Postgre, maka dialeknya berbeda. PostgreSQL dialek. Dialek gitu. Itu ya. Jadi jangan lupa kita buat satu lagi copy paste, satu lagi di sini copy paste semuanya aja ya biar cepat ya. Jadi nanti ngajarinnya kopas deh. Tapi kalau ingin belajar benar-benar untuk tahap ini setahun lah, jangan kopas. Saya juga nggak bisa melihat apakah kalian kopas atau enggak. Jadi kembalikan aja kalau kalian benar-benar ingin belajar ya jangan dulu kopas lah istilahnya. Silahkan. Tapi kalau bingung cepat aja, tapi yang penting saya sudah paham Pak, ya sudah. Do it your own risk, silahkan. Application, ini mean depth.properties. Yang ini biasa, ini depth gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Template HTML-nya pakai timelib disimpan di folder templates. Ya. Sedangkan CSS dan JavaScript-nya disimpan di folder static, CSS-nya CSS, JS-nya di JS. Pertama, kita buka dulu yang form student, klik. Oh iya, ini rupa. Di kelas student, ini nambah satu field. Namanya birth date, tanggal lahir. Kita set not null, kita set pass, kita set date time format, kemudian kita set private, local date, birth date. Jadi access modifier-nya adalah private, jadi dia hanya bisa diakses oleh kelasnya dia sendiri. Kemudian variabelnya, tipe variabelnya adalah local date, kalau ini kan string. Ini long. Kalau yang ini local date, karena kita butuh date-nya saja. Kalau kita butuh sama waktunya, biasanya ada local date time. Kalau ini local date. Nama variabelnya birth date. Jadi ini ya, nama satu ya di class student. Jadi kita sekarang punya field ID, first name, last name, birth date, email, phone, dan jurusan. Jangan lupa yang ini. Kemudian kita tambahkan satu lagi, karena kita nama satu field lagi yang namanya birth date, maka kita di sini tambahkan birth date. Ya kopas aja kalau inilah nggak apa-apa. Kopas lagi deh. Lama biar cepet aja, makanya ini nggak live coding. Biasanya live coding, tapi ini waktunya kita terbatas. Kalau aneh biasanya nge-training perusahaan-perusahaan, biasanya live coding. Ya karena, biar lihat ya. Tapi karena ini di mahasiswa, kalau aneh live coding habis waktunya katanya. Ya udah. Deep class, form group, ini namanya tanggal lahir. Kita kasih label tanggal lahir. Kemudian ini inputnya, tipenya ini date. Oh, ini kan teks. Ini tipenya date. Birth date. Nah, ini jangan lupa. TH adalah timelib, .2. Field-nya itu maksudnya, ya field-nya ini kan kita field-nya ada di sini. Mana tadi teh? Student. Ini field-nya ya. ID, karena ini hidden. First name, last name, dan yang lainnya. Gitu ya. Field-nya yang mana? Jadi input data tersebut kita arahkan ke field yang akan kita tuju. Tanggal lahir ya tanggal lahir. Sama ya. Jangan lupa tipenya date. Ya nantilah Anefus ya. Tapi sekarang perhatikan dulu. Oke, itu perubahannya tambah ini. Kemudian di indeks. Jangan lupa tambah satu kolom tanggal lahir. Dan satu lagi tanggal lahir lagi. Nah ini kebanyakan teman-teman. Jadi jangan lupa ya. Ini runningnya ya beda-beda. Boleh memang beda-beda sih. Memang bisa banyak cara. Bisa di sini klik kanan. Ini main kelasnya ya. Ini kan. Public void main. Ini main kelas kita. Yang lainnya itu adalah bukan main kelas. Yang ini kelas student gitu ya, bukan main kelas. Biasanya, bukan biasanya, pastinya dalam satu aplikasi punya satu main kelas kalau dia mau dijalankan. Pada kesempatan kali ini, main kelasnya adalah
student CRUD application. Jadi bisa diklik sini. Run. Bisa, bisa. Bisa di sebelah sini, klik, run. Bisa, bisa, klik. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Salah, kepencet. Nah, jalan kan? Udah, matiinnya sama aja bisa di sini, bisa di stop dari sini. Nanti kalau menjalankan kembali, bisa run di sini, bisa run di sini. Ya, gitu. Ini kemarin di konsultasi banyak yang muter-muter, mana runnya, pusing. Atau juga di sini klik kanan ya, di main class-nya. Sini. Gitu. Tapi untuk membiasakan diri, saya selalu menggunakan terminal, ya terminal cahem, nah ini ya. Oke, anak-anak akan kopas nanti perintahnya. Ini biar cepat aja ya. Seperti biasa, Maven, Spring, ini pakai ini aja biar Maven, clean, Spring, minus boot run, panjang ya Maya, yang kayak diapakan atau ditulis lah, kan nanti aneh di grup. Min D, Spring Boot, titik run, titik profile dep. Nah ini, makanya tadi kan namanya dep ya, yang ini nih. Nah ini nih, dep kan. Kalau yang ini namanya dep, maka ketika dipanggil di sini dep. Kalau ini namanya QE, misalkan Q dan A. QA, QE, maka di sini juga profilnya QE. Ini namanya profile, Spring Boot profile. Jadi kita memilih mau menjalankan profile yang mana. Karena kenapa? Kenapa ada profile? Karena yang ini MySQL, yang ini Postgre. Jadi kita mau milih, ini kan udah jelas, benar, oke. Nah kita milih, saya mau cek yang dep di mana. Yang dep itu pakai Postgre. Makanya kita set profilnya pakai dep. Gitu. Enter. Tunggu. Oke. Jangan lupa, ini kalau udah Tomcat started on port 8080, nah ini ya, berarti sudah oke, sudah jalan. Kang, ini nggak bisa jalan. Nah, ini errornya lihat ya, errornya dilihat, kemudian portnya misalkan bentrok, udah dipakai yang lain, maka ganti portnya pada yang kemarin. Oke, seperti biasa kita buka browsernya. Seperti biasa, localhost 8080. Pedau. Ini. Oke, kita tambah data, new. Nama depan misalkan nah ini nama ini ya, nama tanggal lahir. Tanggal lahir formatnya DD, MM, YY. Tanggal, bulan, tahun. Klik. Tidak boleh hari ini. Tanggal lahir, misalnya tanggal lahir, saya lahir hari ini. Nggak mungkin, berarti kan ea-eaan. Jadi dia harus milih hari sebelumnya. Karena ini buat contoh aja, klik aja sebelumnya. Email misalkan. Phone jangan lupa nggak boleh sama, kalau sama dia error 222 lah. Teknik industri lah kayak nama industri. Save. Error ternyata, kita lihat ini pasti sudah dipakai. Kita lihat ini bisa di sini dilihat atau bisa di sini ya, mana di terminal. Nah ya, yang penting kita lihat apa masalahnya. Biasanya diawali dengan cause by, disebabkan oleh gitu ya. Kita lihat ke bawah apa. Nah, caused by bla bla bla, ini bukan bahasa Inggris ya. Bla 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 bla. Oh ya. Ini lihat. Ini caused by ini tengarti, cenah itu naon dia tengarti. Tapi ke sini lihat. Caused by Javax validation, ini ada validasi bahwa validasinya itu mobile number
should be 10 digit. Jadi mobile number harus 10 digit. Kita ngasihnya misalkan kurang dari 10 digit, 9 gitu ya. Atau kelebihan, maka error jadinya gitu. Terserah mau dikurangi nilainya ataupun kita ganti aja mobile number, misalkan ini 10, minimalnya 10, maksimalnya 13. Kita balik lagi. Woi, ini kelebihan kan berarti kan? Oke, kita ganti. No. Teknik industri. Kirim. Error lagi, kita lihat ke bawah apa kausat by bla bla bla. Katanya lihat. Ini saya salah ya. Gitu ya. Tapi biar tahu apa masalahnya ya. Pak, saya error. Ya, lihat dulu errornya ke bawah, white label error page ke bawah. Ke bawah, scroll down. Ini juga kausat ada kan? Tapi ini tidak bisa dipahami, belum terlihat. Ke bawah lagi, mungkin ada kausat yang lainnya. Oh, ini mungkin kausat by, postgrade, bla bla bla, error, duplicate key, violate unique constraint, bla 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 bla. Jadi maksudnya dia tidak boleh ada duplikat nilai yang duplikat, nilai yang sama, yaitu ini key. Phone number-nya itu phone number 081322 bla 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 222 already exist. Sudah ada. Berarti tidak boleh. Kita ganti aja, misalkan 333 yang lainnya. Ada gitu. Nah, ini kan udah dipakai di sini. Jadi yang tadi error ya. Gitu. Kita coba lagi. Entong lah. Cukup. Tinggal diedit. Gitu aja. Kemudian sambil nunggu yang bagus internet, ini saya nggak ada referral ya. Silahkan registrasi di sini, heroku.com. Sini ya. Saya tulis di ini kelas mana ya? Mana? Di sini aja dulu ya. Nah, ini kan yang telat jadinya nggak kebagian penjelasannya. Jangan telat makanya. Itu ya, di grup chat ya, heroku.com, silakan diregistrasi. Buat apa sih Heroku ini? Jadi nanti kita akan mencoba untuk mendeploy aplikasi kita. Kita kan sekarang menjalankan aplikasi kita ini, Spring Boot ini di lokal. Makanya namanya lokal host. Kenapa lokal host? Ya karena di lokal. Kalau udah deploy ke cloud, ke server yang ada di cloud gitu ya, di awan, ini diganti bisa ya sesuai dengan kita. Misalkan ya misalkan aku sayang kamu selalu .com. Nah, itu ya bisa. Ini kan domain berarti kan? Ini domainnya. Bisa pakai port atau bisa atau tidak. Ini by default. Kita bisa mengarahkannya. Jadi kita bisa ada domainnya di sini. Domainnya ya terserah kalau kita mau beli sendiri ataupun yang gratisan. Tapi kalau yang gratisan nggak bisa gini. Aku sayang kamu selalu nggak bisa. Dia harus ngikutin format yang telah disediakan. Tapi kalau kita mau bayar sendiri ya ada ini kan. Oke. Jadi nanti ya pakai deploy ke server yang free, gratis gitu. Jadi nanti last goal-nya itu adalah kita deploy aplikasi kita, aplikasi Spring Boot ke Heroku gitu ya. Di Heroku di sini. Jadi nanti silahkan nanti registrasi dulu pakai email pribadi lah. Jangan pakai email kampus. Ya boleh lah, terserah kita bebas. Yang penting yang sering kita buka emailnya yang mana gitu. Nanti soalnya dia akan ada aktivasi dan validasi ya. Sini. Oke. Itu dulu ya, time lead. Kemudian sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Jadi tugasnya itu kita ganti ya, jadi Postgres. Jadi jangan nanti jadi pas konsultasi pertanyaannya ya itu juga, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi maksudnya kalau memperhatikan masalah, memperhatikan penjelasannya pasti
sama gitu, portnya, errornya gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nantilah kalau aneh ada waktu aneh buat itunya, tutorialnya ya. Tapi intinya sama sih gitu. Jadi seperti apa ya? Misalkan siap, ya. Sekolah lah, sekolah. Nah, nanti jadi gini. Ini kebetulan ini buat contoh aja sih sebenarnya. Ini kan sekolah, namanya kita ya sesuaikan maunya apa nama aplikasinya. Kemudian dia akan jadi herokuapp.com. Akhirnya itu. Jadi akan jadi seperti ini. Misalkan sekolah1.herokuapp.com. Nanti kita masing-masing. Misalkan kelompok ya, satu kelompok itu kan 2 orang. Nanti ada yang ngodingnya, ada yang siapanya gitu ya. Ini buat contoh belajar. Ini di deploy. Ini pakai Spring Boot. Guru, siswa, ini blog, ini pakai Spring Boot. Gitu ya. Silahkan nanti login dulu, nanti tutorialnya nih buatkan gimana caranya. Nah ini makanya ini enaknya sih offline. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek? Oke, silakan diketik, saya tunggu di sini perubahannya. Biar kalau ada masalah langsung ya. Silakan siapa? Oh, ini push dulu ya. Oke, aneh push dulu. Aneh push dulu. Biar bisa dicontoh. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Kang. Nah, ini pakai ini add Postgres config. Modify add birth date column. Oke. Dan push, berarti udah ada di sini nih harusnya. Nanti lihat historinya ini. Ini historinya tuh ya, tuh. Ya, ini kan yang barusan saya tambahkan. Lihat di commit apa saja yang ditambahkan gitu ya. Ataupun ya saya mau pengen langsung aja boleh. Berarti di main entity-nya, entity student kita nambahkan ini birth date ya. Kemudian jangan lupa menambahkan Postgre 2. Kemudian jangan lupa template-nya di form student. Di form student kita nambah 1 kolom lagi yaitu tanggal lahir. Untuk inputannya ya. Kemudian jangan lupa untuk menampilkan tanggal lahir, kita butuh datanya juga di sini ya. Nah, sini tambah kolom tanggal lahir, kemudian di sini tombol birth date. Oke, itu. Udah aneh push, silakan nambahannya. Mungkin yang ini kalau ini teh kelas apalagi kelas naon teh? Kelas B ya, kelas E. Kelas E-nya. Kelas C, Nah, Pak. ini Allahu Akbar. Kelas C-nya, aduh salah wae. Nah, ini kelas C ya, misalkan yang udah ya kemarin ya ini udah kebanyakan. Ini kan Hilman itu kan, ini kan udah ada tinggal nambahkan aja gitu ya. Lihat yang lain perhatikan, coba share screen aja. Siapa yang mau share screen, yang lain perhatikan atau sambil ngoding juga perubahan-perubahannya. Siapa yang mau jadi volunteer, monggo. Nah, ini yang lain silakan diperhatikan supaya tidak muter-muter namainnya di mana Pak? Ini portnya error lagi Pak. Nah, sama aja sih sebenarnya
Tapi biar yang lain bisa membantu juga. Monggo. Bahkan ada yang mau share screen. Udah aneh push kodenya ya, tinggal dicek. Biar jadi contoh kepada teman-teman yang lainnya, apa sih perubahan-perubahannya gitu. Gimana? Ada? Oke. Atau ada tunjuk aja. Coba ini harus koneksinya juga ini pada hujan gitu ya atau Raffi, monitor Raffi. Raffi monitor. Halo Raffi. Wah, FK dia kawan. Nah, seperti ini. Jadi kan ya kalau online kan kita nggak tahu ini ternyata dipanggil-panggil nggak ada. Ini kan berarti nggak offline gitu atau nggak offline sih. Nggak lagi memperhatikan gitu kan. Oke. Nafa tadi ikutan dari awal atau tengah-tengah tadi tuh ya? Nafa monitor. Oh iya, pada buka ya. Oke, kalau segitu mungkin nggak ada yang mau share screen ya sudah. Jadi silahkan ditambahkan, nanti diganti database-nya pakai Postgre, tambahkan, dan silahkan dicoba. Kalau ada yang mau share screen sekarang, saya standby sampai jam 11 seperti biasa. Kalau yang di link ini mas sampai jam 6 aja. Untuk tanya-tanya atau mau share screen silahkan. Jadi ya sudah, materi hari ini cukup sampai di sana aja, kita tambahkan Postgre. Sebenarnya banyak sih materi-materinya yang lain, tapi kalau disampaikan dalam online ini agak susah ya, maksudnya dalam arti ini nanti banyak nanya lagi gitu maksudnya. Materinya one to many, many to one gitu ya, one to one itu relationship-nya, kemudian deployment ke Heroku gitu. Tapi minimal ini demo lagi lah sebentar. Beberapa gambaran nanti aneh buat tutorialnya. Jadi kalau sudah login aja ya. Misalkan udah daftar, ini tinggal login. Ini saya ada verification code. Ada yang sekarang ada verification code. Dia akan masuk ke dashboard. Nanti akan masuk ke dashboardnya. Lalu kita nanti klik di sini. New. Create new app. Ya memang ini ya nanti akan buatkan tutorialnya atau minimal dokumennya ya untuk silabus ini. Mungkin ini agak panjang, tapi minimal ada gambaran dulu lah. Nanti masuk, kemudian ada dashboardnya, ini personal, ini ada new, create new app, kasih nama, misalkan ini nggak ada sama, nggak boleh sama soalnya, misalkan ini student. Nah, student is not available, berarti ini sudah ada yang make, jadi kita harus cari nama yang lain, aplikasi name-nya. Jadi aplikasi kita ini namanya sudah ada yang make, makanya kita panggil, coba yang lain. Oh, udah juga. 2. Udah juga. 3. 4. Nah, 4 belum ada ya. Ya sudah. Kalau belum ada, ya udah. Kita pakai aja student 4 misalnya. Teman-teman mahasiswa boleh pakai nama yang lain ya. Misalkan namanya beken ataupun nama
nama itunya sendiri lah, nama sendiri ataupun nama backend-nya, gitu ya. Kemudian region-nya ini karena ini kita pakai free, hanya ada 2 pilihan, United States atau Europe, yang mana aja sama. Biasanya pilih United States aja. Kemudian create app. Ini udah, balik lagi ya. Kita ulangi lagi. Kemudian ya, nanti ada screenshot. Dulu ya. Screenshot. Salah. Ini aja lah. Full page. Panjang nanti. Mana. Rectangle. Pakai ini ya. Klik new. Nah, teks. Pilih. Klik new. Yang gede, oke. Ini, done. Saya copy dulu nanti buat dokumen ya. Remahan hidup, nanti kalau buka tutorialnya, saya akan buat tutorialnya dulu. Karena nggak ada yang ngomong, ya sudah, ada yang ngomong sendiri aja lah. Harunya cina. Roku. Saya udah biasa ngomong sendiri. Roku. Oke. Udah di sini. Oh, salah. Keluarnya ini nih maksudnya. Ini aja ya. Tapi tidak bisa diklik ini namun kita. Tuh. Nah. Nggak keluar. Oh, ada. Hilang ya. Nih. Klik. Hurufnya ini aja. Kecil aja. Line arrow. Nah. Klik new, klik new, terus create new app, gitu. Terusnya menjadi jelas. Ganti ya. Tadi teh Heroku. Ya kan ke sini kasih nama misalkan tadi student 4. Pilihnya di sini ya udah. Deket aja lah. Ya, udah. Capture. Aku dua lah, baru 2 tahap. Saya sambil ngerjain. Nah, add app. Muter-muter. Ini harus install Git dulu ya, kemarin kan udah install Git ya. Udah. Sampai sini aja dulu. Oke, sampai sini. Kita Heroku login dulu. Ceritanya kan kita udah punya akun ya. Jadi, ini buka Telegramnya, buka Telegram. Ini kan, ini aplikasi kita ya. Di terminal kita ceritanya itu. Terminal, kita login. Kopas, Heroku login. Ini akan login. Enter. Ini akan buka browser. Login. Klik login. Ini akan keluar login. Harus pakai tutorial. Udahlah.
Udahlah. Sana kan buat sekalian, aneh buat videonya lah mungkin. Ya, ini soalnya panjang. Nanti jadilah gitu, nantilah. Sampai yang penting ininya dulu. Ininya sudah jadi dulu ya. Kodenya sudah jadi, baru nanti kita cara deployment-nya seperti apa. Gitu. Ini buatkanlah nanti tutorialnya. Yes? Oke. Oke, good. Pak mau nanya Pak, Yes. untuk yang Heroku tadi tuh Pak bisa cara ini upload deploy-nya Pak kayak yang GitHub nggak Pak? Tinggal drag and drop gitu? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa, Nggak harus bisa. pakai CLI Pak? Iya, harus pakai CLI. Karena asumsinya itu kan GitHub, si Heroku itu kalau yang pakai Heroku berarti dia itu orang IT. Jadi kalau orang IT nggak drag and drop gitu ya, makanya CLI. Makanya bukannya untuk memudahkan, karena kalau si Heroku ini menyediakannya hanya CLI. Jadi mereka kalau programmer pasti udah biasa dengan CLI. Jadi asumsinya. Jadi kita itu kan tadi kan kalau ini memang suka ngoding, pasti nanti akan berhubungannya kalau programmer pasti CLI. Gitu. Jadi jangan lupa ya harus diinstal dulu GitHub-nya ya. Jadi harus bisa GitHub-nya juga. Nah, karena kita nanti ada Heroku login, kemudian ini Kopas. Jadi maksud biar sekalian nanti bikin videonya ini Kopas, kemudian masuk ke project-nya, kemudian git init, kemudian kita set git remote-nya di Heroku, kemudian kita tambahkan, kemudian push Heroku master. Nanti dia deploy, kemudian ini gambaran aja ya, gambaran aja. Nanti kita milih ke sini resource. Jadi kita di sini nama add-on-nya dia kan ini adalah apa ya? PaaS, platform as a service. Dia platform si Heroku ini as a service. Jadi kita pakai Heroku udah jalan semuanya. Servernya sudah disiapkan, ini free ya. Kemudian database-nya, karena aslinya itu kita butuh server, kemudian butuh database. Nah ini nggak perlu, ini biar cepat aja, deployment yang mudah dan free. Kita pakainya Postgres. Nah, Heroku Postgres, pilih Postgres. Nah ini yang free-nya segini, ini yang basic $9, standar $550, premium 200 sampai ini $16.000. Karena kita mah kere hore, ya sudah pakainya ya hobi free aja, hobi dev, submit. Nanti jadi, kenapa Kang pakai Heroku? Ya kalau pakai MySQL mudah, tapi dia harus masukin, kalau masukkan credit card. Biasanya mahasiswa kan nggak punya credit card, ribet nanti kan. Kalau orang kerja pasti punya credit card biasanya, karena ini untuk kebutuhan yang bayar-bayar di luar negeri pakainya credit card. Tapi kan kita nggak punya biasanya mahasiswanya. Nah, kalau yang free ya pakainya Postgres. Nanti aneh ajarin lah, nanti aneh buka tutorialnya. Karena ini panjang. Maksudnya ya didemokan langsung gitu. Biar bisa diulang-ulang. Biar aneh punya dokumentasi lagi. Itu aja dulu. Ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Jadi sampai sini. Oh, kalau ini mah Heroku enggak. Kalau GitHub kan kita pakai SSH ya. Oke, key SSH. Kalau Heroku enggak, dan dia udah account kita, udah login, kemudian tinggal klik, tapi nggak ada drag and drop gitu. Cuma klik. Dan ada CLI-nya gitu. Jadi kalau yang pernah belajar PHP ya, PHP kalau kita pakai PHP dia hosting ya istilahnya itu kan. Hosting aplikasi PHP-nya ke yang gratisan, ada web host atau mungkin ada yang lainnya ya. Banyak lah kalau PHP mah. Karena PHP itu sharing. Tapi kalau Java itu untuk profesional. Jadi kalau orang pakai Java berarti kalau perusahaan yang pakai Java dia itu menandakan bahwa perusahaan itu tersebut bona fide alias perusahaan beruang. Kalau manusia kalau pakai itu berarti manusia beruang, banyak duitnya. Makanya
bayarannya juga mahal. Kalau pakai Java mahal, infrastrukturnya ya mahal juga. Yang ngodingnya, programmer Java dibayarnya mahal gitu karena profesional banget gitu. Makanya pasti gajinya gede tapi nggak punya kredit card, tapi ada juga. Tapi biasanya pasti punya kredit card. Saya juga punya ya gitu lah. Ini karena bayar luar negeri pakainya ya kredit card bayarnya, nggak transfer cuma untuk di dalam negeri gitu ya. Kemudian apa lagi ya, ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka praktikum untuk hari ini cukup sampai di sini. Silahkan dicoba, silahkan dicoba dulu. Mungkin Ane akan buatkan videonya untuk deployment Heroku. Nah, nggak apa-apa, ini mungkin 2 pertemuan gitu. Kalau offline kan Ane bisa langsung menunjukkan gitu ya, semuanya ada masalah langsung. Karena ini online ya, ada yang jajan dulu. Tadi kan ambil cemilan, buat cemilan buka, nyari kolak, nyari ini. Jadi ada yang merhatikan, ada yang enggak. Jadi agak ribet juga gitu. Jadi nanti Ane akan mengulang-ulang materi-materi yang sudah Ane jelaskan waktu praktikum gitu. Ya udah, nanti aja sekalian Ane buatkan videonya. Silahkan ditonton, kalau ada masalah silahkan ditanya. Kalau ada mau konsul silahkan, Ane ada di link yang biasa SID/HNDI. Insya Allah sampai jam 11. Kalau ada mau tanya, ada mau curcol, silahkan. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada praktikum kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan, ataupun mungkin kalau besok ada waktu silahkan. Ane lagi ngatur supaya gimana kalau kita offline gitu. Silahkan ya, didiskusikan juga teman-teman, mungkin yang sekitaran Bandung ya mungkinnya. Kalau yang luar kota mungkin harus bolak-balik, ribet lah gitu ya, mungkin tapi nggak apa-apa. Yes. Kalau mau kita ketemuan di offline silahkan ya, seperti biasa bawa laptop masing-masing. Kalau internet ada banyak ada wifi, jadi bisa ya, misalkan saya mau nggak apa-apa, karena di rumah suka ngajarin anak-anak yang di sekitar juga ya, atau yang di luar yang kenal-kenal, mereka datang ke rumah kemudian konsultasi, udah biasa. Jadi udah biasa direcokin jam 11 ada yang konsultasi, Pak ini saya mau konsultasi, udah biasa. Jadi nggak perlu sungkan kalau masalah ilmu, insya Allah selalu membuka kapanpun ya. Kalau selama bisa ya why not gitu. Kalau nggak bisa biasanya bilang lagi sibuk, nanti aja jam segini, ya selalu ngasih tahu gitu. Jadi misalkan kalau mau kopdar, bawa laptop, mau langsung bimbingan langsung codingnya offline, silakan atur dulu waktunya, ada 2 orang, 3 orang, nanti akan ladenin sesalahnya itu. Oke. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.